Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Imadatul Umah, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai artikel ilmiah yang berjudul Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pasca Pandemi COVID-19. Studi kasus pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan tahun 2022 Universitas Siliwangi. Artikel ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Nita Nurhayati SPD MHUM. Adapun yang akan saya bahas yaitu mengenai abstrak, metode penelitian, kajian pustaka, pendahuluan, analisis dan hasil pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah saya lakukan. Pada bagian abstrak, mahasiswa dalam kehidupan ekonomi karena pandemi COVID-19 telah terdorong untuk memilih belanja online dibanding belanja secara langsung yang dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas di era globalisasi saat ini, menyebabkan perilaku konsumtif mahasiswa semakin meningkat. Tentunya karena pandemi COVID-19 ini, banyak semua kebiasaan ataupun pola perilaku masyarakat maupun mahasiswa telah berubah. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku konsumtif mahasiswa pasca pandemi COVID-19. Metode yang dilakukan yaitu metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Dengan sampel penelitian sebanyak 32 mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 menaikkan perilaku konsumtif mahasiswa, sehingga pasca pandemi COVID-19, mahasiswa masih belum mampu untuk mengatasi perilaku konsumtifnya. Mahasiswa pendidikan ekonomi akan mampu mengatasi perilaku konsumtifnya apabila telah konsisten dalam mengelola anggaran bulanan yang telah dibuatnya dengan bijaksana. Dan pendahuluan, menurut John C. Maxwell pada tahun 2011, seseorang tidak bisa bersikap realistis terhadap potensinya sebelum ia bersikap realistis terhadap posisinya. Mahasiswa sebagai masa depan untuk kehidupan masyarakat yang nantinya akan menentukan arah masa depan bangsa ini harus dapat mengontrol dirinya dimulai dari kebiasaan-kebiasaan. Namun, pasca pandemi COVID-19, banyak mahasiswa yang merasa menyenangkan untuk tampil lebih unggul dari orang lain dengan memiliki barang yang akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Berdasarkan paparan di atas, penulis melakukan penelitian dengan maksud untuk menganalisis perilaku konsumtif mahasiswa pasca pandemi COVID-19 yang saat ini memiliki peningkatan atau tidak pada saat sebelum pandemi, dan bagaimana faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa dan sebaiknya bagaimana mengatasi pola perilaku konsumtif mahasiswa. Kemudian, kajian pustaka ini, menurut Pekuyukia dan Yasir pada tahun 2016, perilaku konsumtif mahasiswa saat ini cenderung berorientasi kepada hedonis, atau dengan kata lain adalah serangkaian pola hidup yang bertujuan untuk mencari kesenangan semata, membeli barang mahal ataupun penuh dengan hasrat ingin diperhatikan. Bagaimanapun, perilaku konsumtif dan gaya hidup mahasiswa di masa pasca pandemi ini telah banyak berubah. Tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya ataupun kemampuan mahasiswa dilakukan kepada hal yang bermanfaat. Kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan tahun 2022 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Jumlah sampel dalam penelitian ini itu 32 mahasiswa. Kuesioner ini disebarkan kepada mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan tahun 2022 dengan 8 butir pernyataan ataupun pertanyaan yang akan dijadikan data penelitian sebagai variabel yang berhubungan dengan analisis perilaku konsumtif mahasiswa pasca pandemi COVID-19. Kemudian analisis dan hasil penelitian dalam diagram ini telah tergambarkan respon mahasiswa terhadap 8 pertanyaan ataupun pernyataan yang berkaitan dengan perilaku konsumtif mahasiswa pasca pandemi COVID-19. Yang pertama, mahasiswa setuju bahwa pandemi COVID-19 meningkatkan perilaku konsumtif mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dengan persentase mahasiswa yang sangat setuju sebesar 9,4%, setuju 43,8%, ragu-ragu 18,8%, dan tidak setuju 28,1% dari 100% mahasiswa yang menjadi responden dengan jumlah 32 mahasiswa. Kemudian diagram yang kedua menunjukkan banyak mahasiswa yang setuju dalam membeli sesuatu. Mahasiswa telah mempertimbangkan. Ini menunjukkan adanya pengontrolan diri pada mahasiswa untuk mengatasi perilaku konsumtifnya. Kemudian pada diagram yang ketiga, mahasiswa pendidikan ekonomi
Pasca pandemi COVID-19, hampir setengahnya mendahulukan keinginan daripada kebutuhan saat melakukan transaksi pembelian suatu. Kemudian diagram yang keempat, mahasiswa pendidikan ekonomi pasca pandemi COVID-19 telah membuat anggaran pengeluaran bulanan sebagai kesadaran dan upaya untuk mengatasi perilaku konsumtifnya. Kemudian diagram yang kelima, mahasiswa pendidikan ekonomi dalam perilaku konsumtif dipengaruhi oleh motivasi, observasi, dan konsep diri dalam berperilaku konsumtif. Kemudian pada diagram yang keenam, mahasiswa pendidikan ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan ataupun kondisi keluarga terhadap perilaku konsumtifnya. Dan pada diagram yang ketujuh, mahasiswa pendidikan ekonomi berperilaku konsumtif disebabkan karena penawaran khusus seperti penampilan produk yang menarik secara visual ataupun metode penawaran produsen yang dirasa unik ini meningkatkan keinginan membeli barang tersebut secara intens. Kemudian diagram yang ke-8, hasil respon mahasiswa terhadap pernyataan dalam kuesioner yang membahas mengenai perilaku konsumtif mahasiswa dalam membeli produk adalah untuk menjaga simbol status sosial mereka. Masa pandemi COVID-19, perilaku konsumtif mahasiswa meningkat dengan aktivitas mahasiswa dalam melakukan pembelian secara online yang tidak berencana dengan dipengaruhi oleh faktor sosial, keluarga, dan pribadi. Sebagian mahasiswa sudah menyadari pentingnya cara mengatasi perilaku konsumtif. Ini ditunjukkan dengan adanya mahasiswa yang membuat rencana anggaran bulanan. Namun mahasiswa masih kurang adanya motivasi ataupun dorongan yang kuat untuk konsisten terhadap pengontrolan anggaran bulanan tersebut untuk mengatasi perilaku konsumtif karena lingkungan keluarga dan sosial yang kurang mendukung. Mahasiswa masih perlu adanya edukasi ataupun motivasi yang efektif dari lingkungannya agar mahasiswa dapat konsisten menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat membantu mengontrol perilaku konsumtif dan bahkan mengatasi perilaku konsumtif. Mahasiswa juga harus mampu menemukan lingkungan ataupun teman yang dapat mendukungnya mengatasi perilaku konsumtifnya dengan pola pikir dan kebiasaan baru yang dibentuk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.